Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini aku ngolahragain bu bosku alias pasienku sambil nunggu jam makan siang tuh. Jalan. Intung, cayo. Tuh yang mamanya Pak Bosku habis makan siang. Belum jam makan siang guys. Masih jam 11:19 menit dah heboh makan. Tuh. Untungnya ada sayur kemarin malam ya guys. Padahal aku baru pulang beli beras 5 menit guys, belum ada. Aku langsung masak nasi tuh, masak nasi di sini tuh. Masak nasi yang di itu. Nah, untungnya kemarin itu masih ada ayam dikecapi, ada nasi untuk dia makan seporsi. Karena sekiranya kurang aku cepet buru-buru beli beras ya guys ya. Dan aku tuh dari pagi suwi bu loh guys, habis sarapan loh, langsung bantu dia packing barangnya segitu banyak. Terus aku bersih rumah. Habis bersih rumah, aku rawat pasienku alias bu bosku ke kamar mandi. Terus aku cuci piring, cuci mangkok habis sarapan pagi ya. Terus cuci baju juga sambil sarapan biar cepet gitu loh guys. Aku mengatur waktu jadwal kerjaku seperti itu guys. Rumahnya glowing. Lah kok heboh makan belum jam makan. Terus aku bilang jangan makan di tempat TV lah, ruang tamu. Nanti itu pasienku alias bu bosku heboh juga guys kalau dia tahu makan belum jamnya makan kan. Lagian nasinya kan nggak cukup dimakan dia saja. Kayak anak kecil guys nih, habis kan cukup dimakan dia saja. Aku baru masak lagi tuh. Sambil nunggu jam makan siang, bu bosku tak kasih olahraga. Seperti ini guys aku kerja setiap hari. Walaupun nggak ada bosku ya seperti ini gitu loh. Karena bosku kan Senin sampai Jumat kerja, sibuk aku justru di rumah ngatur jadwal kerja, rapiin rumah, areal mana yang aku rapiin, aku bersihin, ngatur jadwal seperti itu. Jadi bosku tuh taunya tuh nggak kerja tuh, nasinya baru tek tuh. Taunya bosku aku tuh nggak kerja guys, karena pas Sabtu Minggu ada bosku aku tuh justru santai, makan tidur semok. Tidurku bisa puas, istirahat puas gitu loh. Jadi tahunya bosku nggak kerja, tapi bosku tuh tahu akan real hasilnya. Rumahnya bersih, pasien yang aku rawat oke, perkembangan membaik. Ini baik guys. Dulu nggak bisa jalan seperti ini loh guys. Duduk kursi roda. Sudah 9 tahun lah ya. 9 tahun ada kurang lebih. Lepas dari kursi roda, lepas dari 8 macam obat yang mahal-mahal itu ramuan. Itu guys, dan alhamdulillah tanpa aku merengek naik gaji, minta dibebasin potongan, minta kebutuhanku terpenuhi hari-hariku, bosku terketuk sendiri hatinya. Aku digaji ART resmi rasa gaji pabrik, naik gaji 6.000 NT setara 3 juta per bulan lebih, belum termasuk ceperannya lebih mantul. Apalagi kalau ngasih rezeki untuk anakku, ibuku tuh jutaan, puluhan juta nggak pelit bosku guys. Nah disitulah guys aku tetap semangat dan tetap menjaga kepercayaan, utamakan kerja yang jujur, tanggung jawab, amanah bisa dipercaya walaupun tidak ada bos di rumah seperti ini. Tetap aku kerjakan yang terbaik lah, intinya mengasih kerja yang terbaik untuk bosku, jangan bikin kecewa gitu loh guys. Intinya seperti itu, karena diberi kepercayaan orang itu berat guys. Kalau kita sudah menodai kepercayaan dari seseorang itu guys, orang tidak akan bakal percaya lagi sama kita. Dan kita juga tidak akan pernah tahu guys, nasib kita untuk kedepannya bagaimana kan. Nggak mungkin kita itu nggak membutuhkan bantuan orang lain ya. Nah, kalau kita itu bisa dipercaya, terus kita itu menjalankan kejujuran, amanah bisa dipercaya, tanggung jawab lah guys. Suatu saat kita membutuhkan bantuan orang lain, ibaratnya suatu saat kita kesusahan, orang lain itu akan peduli. Prinsipku seperti itu guys, itu adalah ajaran dari ibuku. Dimanapun aku berada, tetap tindaklah kejujuran, melakukan kejujuran, tanggung jawab. Jadi dimana-mana pun aku melangkah, itu nggak akan ada sandungan, nggak ada beban. Hidup tuh rasa tenang, damai, nyaman. Alhamdulillah guys, bener aku terapkan itu kata-kata ibuku, tidak pernah aku lupakan. Dan alhamdulillah setiap kali aku bekerja menemukan bos yang tepat. Nggak di Indonesia, nggak di Taiwan. Pertama kali aku kerja di Indonesia, usiaku masih belasan tahun guys, lulus SMP guys, jam 12 ambil ijazah, jam 2 sore aku ikut tetanggaku kerja di Surabaya, itu kerja percobaan.
itu gaji 125.000 per bulan. Itu aku kerja 6 bulan karena aku nggak ada temennya balik gitu loh ya. Jadi aku nggak balik, ikutan temanku kerja jadi baby sister di Jakarta ya. 9 bulan aku sakit di sana pas 2000 berapa ya? 2002. Jakarta aku kerja di Jelambar, Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot guys, pemancar Indosiar. Grogol apa mana ya, lupa. Tuh selama 9 bulan sakit karena ke sana tuh guys, banjir gede itu loh guys. Tuh gajiku 475.000 per bulan. Habis itu aku juga dapat bos yang tepat guys. Aku pulang karena aku sakit. Terus kerja di Ndolopo 2023. Terus ketemu sama mantan suami itu 3 tahun ya kurang lebih. Kerja grosir ART plus sales. Cita lokasi sama mantan suami. Itu juga mendapatkan bos yang tepat gitu loh ya. Terus aku nikah, keluar. Aku punya anak. 3 bulan aku bantuin mertua memproduksi rangginan, mulai pencetakan, pemproduksi, pemakingan, pemasaran, itu aku bantuin. Anakku usia 3 bulan aku ajak nyetak rangginan, aku tidurin di lantai, aku di meja atas gitu untuk nyetak rangginan yang ada rodanya untuk didorong tuh loh guys. Jadi anakku begitu bisa merangkak-rangkak kan otomatis gerak dari tikar ya guys ya. Itu sampai kadang makan tanah, itu aku nggak tahu, sampai asiknya aku bantuin mertua nyetak rangginan ya guys ya. Begitu anakku sudah bisa bergerak, aku taruh di apa itu, kereta dorong tuh guys, kadang di sepeda itu ya, sepeda dorong, aku tali pinggangnya, anakku nungguin aku. Jadi bener-bener anakku tuh apa ya guys, bener-bener penyemangatku, karena dari mulai kecil usia 3 bulan sudah aku ajak kerasnya kerja cari uang. Terus usia 7 bulan guys, anakku aku gendong, sudah bisa digendong PK ya. Aku ajak ke pasar, setor rangginan, tarik uang, sambil gendong anakku, tanganku kiri kanan bawa tas. Satu tas itu ada rangginan 5 kilo, 10 bungkus ya, di packing setengah kilo guys, 500 gram. Berarti 2 tangan aku bawa 10 kilo, 20 bungkus. Itu bukan dikit guys, 1 mobil full, itu kentalan guys. Sekali setor di dalam pasar dan toko-toko grosir mertua. Dan ceritanya mertua dulu bisa memproduksi, tidak bisa memasarkan. Nah, karena aku sudah tunangan sama mantan suami ya, aku sales di pasar-pasar toko ya, selain ART. Dan selain menjaga grosir tuh, toko grosir. Itu aku pasarin guys. Dan sekarang alhamdulillah mendunianya sudah keluar Jawa, orang-orang yang dari luar negeri dibawa ke luar negeri untuk oleh-oleh, dan banyak pemesanan kentalan, dan sudah mendapatkan izin resmi Depkes pemerintah, mendapatkan sumbangan pres dari pemerintah, masuk TV BBS Madiun juga pas lomba nomor 1 yang mereknya rangginan Dirkoyo guys, Madiun ya. Jadi kalian kalau mengenali produksi rangginan Dirkoyo itu punyanya ibu mertuaku, ibunya mantan. Dan akhirnya aku pasarin, pelanggannya tuh banyak. Ndolopo itu menyeluruh guys. Pasar Ndolopo itu ambilnya kentalan. Begitu ceritanya guys. Itu anakku usia 7 bulan. Nah, aku pikir-pikir kok setiap hari aku bantuin mertua, aku nggak bisa pegang uang sendiri, apa-apa mertua yang cukupi, kayak sabun mandi, sabun cuci, anakku jajan ya, aku kan sungkan ya guys ya. Itu saat mantan suamiku ya kerja, tapi kerjanya tuh nggak aktif lah guys, kadang kena PHK, kadang tuh sakit, jadi nggak, pemasukan nggak aktif ya. Terus aku sendiri, anakku masih kecil ya, nggak bisa kerja apa-apa kan, cuma bantuin saja. Terus akhirnya aku mempunyai pemikiran, karena aku sudah mempunyai skill dan pengalaman nih guys, walaupun aku dulu masih muda, usia aku belasan tahun tuh udah bekerja keras, udah mengenali dunia bisnis, berdagang gitu loh guys. Terus akhirnya aku terapkan, aku mendatangi bos baju namanya Burus, yang aku kenal saat aku jadi sales di pasar. Aku suka shopping baju. Itu aku sodorin uang 50.000 rupiah, itu pun uangnya tanteku bukan uangku. Itu uang baju DP-an, tanteku beli baju setelan harganya 75.000 guys, aku DP 50.000 sama bos itu ya. Tanteku DP 50.000 lah,
Terus ganti aku DP-in ke bos besar itu. Dulu apa namanya buruh seorang Klepek Madiun guys, Jawa Timur. Dan akhirnya aku diberi kepercayaan, aku dilayani sesuai orderan yang aku minta, bahkan dilebihi gitu loh guys. Dan dengan uang 50.000 itu, aku bawa pulang 2 terobos baju, gamis, jilbab, seperti itu ya. Nilainya jutaan rupiah. Anakku usia 1 tahun, 2008, usiaku 22 tahun guys. Itu aku mulai merintis usahaku itu dari nol banget, receh, menjadi lebih dari receh. Terus pada akhirnya aku diberi kepercayaan, mantan suamiku kerjaan mulai aktif guys, mulai aktif kembali ya, mulai membaiklah ekonomi ini mantan suami ya. Terus aku yang tidak mempunyai modal awalnya itu ya, kepercayaan, mantan suami juga kerjaan mulai oke, uangnya dikasihkan aku sepenuhnya, aku untuk tambah modal gitu loh. Jadi aku pegang erat kepercayaan, 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur, gitu seterusnya ya. Pada akhirnya aku mempunyai modal, aku dari laba-laba itu, dari uang dari mantan suami. Nah, disitulah aku bisa berdiri sendiri, memegang 20 desa areal Ponorogo Kota Reog. Jadi setiap hari aku jadwalkan areal mana, sehari aku pergi 2 kali guys. Tuh keliling aku kadang ngajak anakku. Kalau dia nangis aku gendong. Jadi aku kasih ASI juga sambil nyetir motor. Bayangkan guys, usia aku masih belasan tahun, kurkuran guys, 22 tahun. Perjuanganku luar biasa. Sambil gendong anak, sepeda motor. Kalau nggak mau ditilap ya guys ya. Tapi awalnya pertama kali aku mencari pelanggan tuh diantarin bapakku guys. Dikenalin di desa-desa tuh. Dan pada akhirnya aku tuh beranikan untuk naik motor lagi lancar, karena aku nggak berani naik motor lagi guys. Aku pernah kecelakaan sebelum nikah 5 bulan ya, bulan 1 2006 tuh aku pernah kecelakaan sama mantan suami. Jadi aku trauma ceritanya naik motor, karena aku mempunyai keinginan, tekad untuk semangat ya guys, untuk mau lanjutkan berjualan itu tadi loh guys. Aku belajar motor, akhirnya aku lancar, dan setiap hari aku bisa pergi sendiri, nggak harus diantarin bapakku lagi. Karena apa? Kasihan bapakku, capek urusi sawah-sawah, urusi ternak kan, belum yang lain-lain. Ya udah, aku niati bismillahirrahmanirrahim, kalau aku lancar lagi naik sepeda motor, jualan apa saja lah, aku nggak malu. Aku jalani, bener guys, lancar, aku belajar lancar ya. Jualan apa saja aku jalani. Jualan ikan wader punyanya tanteku itu, aku kelilingin juga, naik sepeda ontel tapi guys kalau tanteku ya, karena pagi jam 6 tuh aku sudah pergi keliling di pelanggan tuh baju. Jam 8:30 ganti keliling bajuku. Nah, awalnya cuma dari baju bisa menjadi sepatu, sandal, tas. Aku bisa jadi pengekes, pengkredit, penyetor. Terus bisa menjadi sayuran fresh, hasil bertani sendiri bapakku, kayak bawang merah, terong, cabai, dan pete dulu ya. Masih ada pete 2 batang lubah, berbuah banyak banget lah ya, lebat. Terus akhirnya aku jualan menu juga untuk selingan. Karena kalau aku jualan baju pagi sore itu pelanggan tuh seneng gitu loh guys, model baru-baru ambil lagi, terus hutangnya numpuk yang kredit itu. Akhirnya aku jualan menu. Jadi kayak orang-orang yang nggak, tadinya aku tagih nggak keluar tuh jadi keluar guys, akan datang, tapi aku sambil bawa buku tagihan gitu loh. Jualan lontong sayur, lontong pecel, aneka gorengan, jajan anak-anak. Nah, lebaran aku juga jualan aneka jajan lebaran, dan di rumah juga aku ada sembako lengkap. Walaupun pas saat pertama jualan aku belum punya etalase guys. Aku taruh di buffet tapi lengkap. Telur ada, minyak ada, terigu lengkap lah, sembako gitu loh guys. Terus akhirnya aku bisa beli etalase ukuran 2 meter kali 1,5 meter, 4 sap. Tuh setiap puasa full aneka jajan lebaran lengkap, ada baju. Jadi orang desa tuh seneng guys. Tiap puasa aku keliling dan aku packing sendiri guys. Belinya aku bal-balan, los-losan, aneka jajan lebaran aku packingi. Ada yang seperempat, setengah kilo, 1 kilo gitu ya.
Ini sambil gos-gosan guys, aku ngomong sambil olahragain bosku nih. Berat banget guys bosku. Jadi aku titipin ke toko-toko, terus sebagian tuh ada yang beli cash. Yang orang desa-desa kebanyakan hutang guys, bayarnya tuh lebaran ketupat. Ya aku seneng guys, yang pada amanah-amanah gitu ya, ambilnya banyak-banyak. Karena pas sekalian ambil baju, ambil sandal, ambil sepatu untuk anaknya, untuk dirinya sendiri. Terus ambil jajan lebaran, aneka macem ya. Banyak kan, untuk jajan dia lebaran di rumah, untuk oleh-oleh bawa kalau sejarah gitu guys. Jadi satu orang itu sampai juta-jutaan guys. Jadi aku tinggal nagih itu dulu. Jadi intinya sama aku kerja di Taiwan, sama aku usaha sendiri di Indonesia, sebenarnya penghasilan mantap saat di Indonesia guys. Kalau aku nggak tertimpa musibah ratusan juta ya guys ya. Jadi intinya di Taiwan ibaratkan aku sekarang digaji ibaratkan 500.000 karena aku digaji ART resmi rasa gaji pabrik ya guys. Dalam satu hari kurang lebih 500.000, belum ceperan ya. Itu aku di Indonesia lebih mendapatkan dari itu dulu guys. Karena usaha tidak 1, 2, 3 yang aku jalankan, semuanya gitu loh ya. Dan pagi sore aku keliling di rumah ibuku jualan yang sembakonya. Jadi ada pemasukan terus gitu loh. Nah, Allah tuh kalau berkehendak tinggal kun fayakun saja. Makanya aku sering mengingatkan untuk teman-teman, stoplah untuk hujat-hujatan, untuk buli-bulian, saling merendahkan. Karena di atas langit masih ada langit. Kalau Allah berkehendak itu mudah. Apa yang kita punya sekejap pun hilang gitu loh guys. Jadi aku sudah mengalami tentang kehidupan dimanapun posisinya. Sebelum jadi TKW, Taiwan ya kan. Ibaratnya aku sudah menjalani hidup di titik yang aku inginkan. Sudah tercapai. Pada akhirnya sama Allah dijatuhkan ke nol kembali. Seperti itu guys. Ini cerita nyata aku guys. Sebelum jadi TKW. Aku sudah bisa mewujudkan rumah impianku pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping. Dan juga bisa beli tanah sawah gabungan sama kakak walaupun uangku tidak seberapa, ya kan? Jadi dulu ada yang merendahkan aku 2017 atas kerjaanku, babu gajimu berapa, punyamu apa. Padahal aku guys, sebelum jadi babu alias pembantu di Taiwan, aku sudah mempunyai kerjaan sendiri, usaha sendiri yang aku ceritakan itu gitu loh. Dan bahkan penghasilanku lebih dari jadi TKW tiap harinya gitu loh. Tapi kan ya itu tadi aku ceritain, Allah tuh kalau berkehendak sekejap pun hilang gitu loh. Jadi cukup bersyukur, motivasi yang positif penting saja. Dan selain itu makan aku nggak harus beli, dah tanam sendiri. Setidak-tidaknya rumah juga aku punya sendiri. Di usia muda aku bisa mewujudkan cita-citaku. Aku bangun lantai 1, lantai 2 rumah samping. Walaupun itu tanah ibunya mantan suami. Tapi kan kita yang berjuang untuk bangunnya tuh guys. Dan selain itu aku juga bayarin hutang mantan suami ratusan juta gitu loh. Karena tertimpa musibah dari para nasabah yang tidak tanggung jawab itu tadi. Tuh ceritanya guys. Dan pada akhirnya guys, orang yang menghina aku tuh ternyata ya masih ngontrak rumahnya. Tapi aku cukup bilang terima kasih, alhamdulillah, disyukuri saja, yang penting kerjaanku halal dan tidak merugikan dan aku bisa membahagiakan keluarga. Padahal aku udah punya rumah sendiri guys saat itu, belum ke Taiwan gitu loh. Lantai 1, lantai 2 rumah samping, dan makan pun aku tidak beli, bisa tanam sendiri gitu loh, dari hasil tanah sendiri. Jadi aku cukup jawab seperti itu saja. Ternyata dia itu masih ngontrak guys. Dan selain itu, alhamdulillah aku sama bosku digaji ART resmi rasa gaji pabrik. Nah, hidup tuh cukup bersyukur. Jadi intinya kita nggak boleh merendahkan orang lain, menghina orang lain. Karena yang kita rendahkan, kita hina, belum tentu rendahan, dan belum tentu juga kita bisa lebih baik dari yang kita hina rendahkan. Lumayan agak capek guys. Ambekanku Senin Kemis guys. Dede caya. Boleh cangcep fan lah. Nah seperti itu guys. Jadi intinya kita itu nggak boleh memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja, karena kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana, dan tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di hari esok dan keluarga kita. Begitu guys. Jadi nggak boleh kita merendahkan seseorang. Itu aku ingat-ingat ya guys, aku direndahkan orang 2017, tepatnya tanggal 25, harinya lupa aku.
tanggal 25 Desember 2017. Itulah suatu penyemangatku yang luar biasa. Dan dulu aku juga pernah, saat aku masih keliling usaha, direndahkan orang juga. Gara-gara ada ibu, dia itu bilang sama ibuku, intinya Degem itu udah enak, punya anak, wanita, pekerja keras, setiap hari dapat pemasukan. Anaknya nggak terima guys, katanya bilangin aku belum punya rumah sendiri, magrung-magrung aja dipuja-puja. Intinya seperti itu loh guys. Nggak lama kemudian guys, aku menjalankan usaha kan 2008 ya. 2011 tepatnya bulan 5 aku mewujudkan rumah impianku pertama itu. Lantai 1, lantai 2 rumah samping. Dan setelah di Taiwan 2020 bulan 10 tanggal 8 tepatnya hari Kamis, alhamdulillah aku mewujudkan rumah impianku yang kedua. Lantai 1, lantai 2, tapi sekarang masih down lantai 1. Tetap semangat untuk lantai 2-nya. Seperti itu guys. Jadi kita nggak boleh memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja ya. Begitu saja, itu adalah suatu kisah nyataku, bisa diambil pelajaran dan hikmahnya bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Bila Allah berkehendak itu tinggal kun fayakun saja. Jadi intinya aku pegangan uang, intinya aku berusaha, aku menjalankan usaha bukan cuma saat di Taiwan saja ya guys, tapi saat di Indonesia sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah, sesudah mewujudkan rumah impianku pertama lantai 1, lantai 2 rumah samping, dan saat menjalankan usaha sendiri, aku sudah mengalami dimanapun posisi hidupku, jadi nggak kaget lagi. Apalagi saat ini aku jadi wanita mandiri, sudah nggak kaget lagi, sudah biasa, karena aku terbiasa hidup mandiri gitu loh. Walaupun mantan suamiku dulu gajinya sepenuhnya dikasihkan aku tidak tergantungan sama gaji mantan saja. Justru gaji mantan aku kembangin untuk usahaku seperti itu, luar biasa. Jadi nggak pernah guys aku menuntut mantan suamiku harus ngasih uang aku beli ini dan itu. Justru aku guys yang beliin, karena apa? Karena aku jualan baju, sepatu, sandal, tas, ya udah tak sandangi. Jadi mantan suami nggak pernah nyandangin aku, tapi mengasih nafkah aku, nafkah lahir batin sepenuhnya. Nah, karena adanya perpisahan ini guys, karena jarak jauh lah, nggak kuat godaan mantan suami, ya aku nggak nyalahin 100% sih, karena manusia di dunia ini tiada yang sempurna, tidak ada manusia yang luput dari salah dan kilap dosa guys. Aku sendiri bukanlah wanita yang sempurna, yang tidak mempunyai salah, kilap, dan dosa. Aku masih berlumuran salah, banyak dosa. Jadi aku tetap berusaha bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu loh guys intinya. Jadi aku nggak menyalahin ya guys. Tapi sampai saat ini tetap kita kontakkan baik, silaturahmi baik dari keluarganya, dari mantan suami sendiri, karena walau bagaimanapun dia orang yang pernah meratukan aku juga. Kita saling-saling menyayangi dan mencintai dulunya gitu loh ya. Dan selain itu juga ayah dari anakku. Dan selain itu juga guys, mantan suamiku adalah penyelamat nyawaku saat kecelakaan maut saat 2006 bulan 1 malam Sura yang pernah aku ceritakan itu. Sebelum nikah sempat kecelakaan sepeda motor malam Sura mau ke rumahku ya guys ya. Itu saat aku sudah tunangan, nikah kurang 5 bulan, itu yang parah tanganku bagian kanan, dan aku pingsan, diselamatkan mantan suami di tengah jalan raya ya guys ya. Dan posisi hujan deras, air bergelombang, mobil motor tuh saling balap guys ya, saling ngebut. Nah, kalau mantan suami itu juga pingsan, sama-sama pingsan ya, mungkin nama kita berdua tinggal nama gitu loh maksudnya. Dan aku benar-benar bersyukur Allah masih memberi umur panjang kita sampai saat ini gitu loh. Jadi kita juga tidak akan pernah tahu usia kita sampai kapan ya guys. Jadi kayak neneknya mantan suami itu bisa buat di pelajaran dan diambil hikmahnya guys. Masih sehat walafiat, habis kupasi kacang 1 ceting, habis makan berkat. Dan paginya aja disalamin anakku pergi sekolah, bilang suruh hati-hati nyebrang jalan, lihat kiri kanan, kamu nggak makan dulu, jam berapa nanti pulang sekolah. Itu pagi guys ya, pagi hari Rabu, tepatnya tanggal 8 bulan 2 2023, malamnya guys itu meninggal dunia. Habis kupas kacang, makan berkat, masih nawari anakku bilang kalau nenek tuh sakit. Aku langsung VC kan guys, aku masih sempat melihat duduk
neneknya mantan suami duduk sambil napasnya sesak. Nggak ada 5 menit guys, anakku tuh mematiin video callku kan, sudah ngirimi foto bahwa neneknya mantan suami sudah pergi. Semoga langgeng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu neneknya mantan suami itu dan kakeknya tuh sayang banget sama aku. Itu adalah orang yang menyemangati aku di saat aku terjatuh dan orang yang mengarahkan aku di saat aku bikin rumah impian pertama. Aku ibaratnya belum bisa balas budi ya guys ya. Tapi Allah sudah sayang sama nenek dan kakeknya mantan suami. Dan kakeknya mantan suamiku tuh meninggalnya 2020 tanggal 10 tepatnya hari Senin guys, aku masih ingat karena itu saat aku habis datangi ke rumah temanku Semarang yang bawa uangku 266 juta di Taiwan, aku anggap adik, namanya Trirat Aningsih tuh guys. Dan alhamdulillah kurang 200 juta sekarang jalur aman. Itu juga bosku yang bantuin, aku dibantu 35.000 NT setara 17,5 juta untuk ngurusi. Nah, bosku is the best kan guys. Nah, itu guys ya ceritanya seperti itu. Itu adalah kisah nyataku guys, bisa untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Jadi, kita hidup cukup bersyukur saja, itu indah. Gak perlu menjatuhkan, menyakiti, menghina, merendahkan, memandang sebelah mata saja pada seseorang. Itu indah guys. Intinya hidup itu cukup bersyukur, banyaki bersyukur sajalah, bertawakal, motivasi yang positif thinking. Boleh kita menunjukkan apa guys, karya kita, kesuksesan kita, tapi dengan cara yaitu motivasi saja yang positif. Jangan menyakiti, jangan menghina, jangan merendahkan orang lain. Entah itu dari segi fisik atau materi kita ya. Karena Allah kalau berkehendak ya tinggal kun fayakun saja guys. Ini yang aku alami, jadi kisah nyataku guys ya. Jadi dimanapun posisi hidupku sudah aku jalani. Di titik paling bawah, titik nol, titik menengah, titik atas yang sudah aku inginkan tercapai, akhirnya terjatuh lagi, sudah aku alami. Jadi udah nggak kaget lagi. Jadi ibaratkan itu benar-benar buat pelajaran dan diambil hikmahnya. Terusnya aku lumayan agak capek guys, aku ngolahragain bobotku sekitar 27 menit ya guys. Jadi biar makan dia. Aku ambekanku sudah Senin Kemis sudah kedengaran kan guys. Karena berat nih guys, bukan ringan guys. Ya oke. Gitu saja, itu adalah benar-benar cerita kisah nyataku. Semoga bisa bermanfaat dan motivasi untuk lainnya, bisa untuk diambil hikmahnya, untuk pelajaran bahwa hidup itu hanya sementara dan yang paling lama di akhiratnya. Dan semua itu kecantikan, kegantengan, kekayaan, harta benda, barang mewah kita tidak bisa untuk jaminan di hari akhir kita kecuali amal kebaikan kita. Jadi intinya di dunia tiada manusia yang sempurna yang tidak mempunyai salah, kilap, dan dosa. Semua manusia mempunyai dosa tapi dengan cara yang berbeda-beda bikin dosanya. Jadi intinya kita saling menyemangati, saling mengingatkan, dan saling merubah dari yang tidak baik dijadikannya lebih baik. Seperti itu guys. Itu kemauanku ya. Dan alhamdulillah 2022 guys, 2021 ya aku cerai dari mantan suamiku bulan 1 tanggal 12 2022 itu tiba-tiba aku ada keinginan ingin ibadah umroh. Semoga tercapai ya guys, doain ya. Dan alhamdulillah tepatnya hari Sabtu tanggal 29 bulan 11 2022 bosku itu menanggapi guys. Katanya gak apa-apa nanti bos bantu biayai kalau kamu mau haji, ngomongnya bosku guys. Karena di Taiwan juga ada haji mini orang muslim katanya, bos tahulah itu haji, mau minta maaf kepada Allah katanya. Subhanallah bos, luar biasa guys. Dah itu saja ya, mau makan siang dulu, bye bye.